Swastiastu. Om Awignamastu Namaskar. Halo anak-anak kelas 1, bertemu kembali bersama Pak Kadek pada kesempatan hari ini. Semoga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Ibu Sang Hyang Widiwasa, dan Pak Kadek harapkan kepada anak-anak semua agar tetap semangat dalam belajar. Nah, pada kesempatan hari ini Pak Kadek akan memberikan pembahasan PTS semester 2 untuk kelas 1 ya. Kita mulai saja. Petunjuknya, berilah tanda silang X pada jawaban yang paling tepat. Soal nomor 1. Kitab suci agama Hindu yang diterima melalui wahyu Tuhan disebut A. Tripitaka, B. Injil, C. Weda. Nah, jadi kitab suci agama Hindu itu adalah Weda. Nah, kalau Injil itu Kristen, kalau Tripitaka agama Buddha. Nomor 2. Selain agama Hindu, di Indonesia ada banyak agama lainnya, yaitu A. Islam, B. Kristen, C. Semua benar. Nah, ini jadi sudah jelas sekali jawabannya adalah C. Semua benar anak-anak ya. Soal nomor 3. Kitab suci Weda menggunakan bahasa A. Sanskerta, B. Inggris, C. Bali. Nah, kitab suci Weda itu menggunakan bahasa Sanskerta. Kita silang option A. Nah. Soal nomor 4. Bahasa Sanskerta adalah bahasa yang berasal dari A. Bali, B. Indonesia, C. India. Nah, bahasa Sanskerta itu berasal dari India, anak-anak. Ya, kita silang option C. Nomor 5. Wahyu Weda ditulis menggunakan huruf A. Dewanagari, B. Jawa, C. Wianjana. Jadi Weda itu ditulis dengan menggunakan huruf Dewanagari. Nomor 6. Weda berasal dari urat kata Vid yang artinya A. Tahu, B. Pengetahuan, C. Benar. Nah, ini semua benar anak-anak artinya ya. Kita lanjut soal nomor 7. Weda dijadikan tuntunan hidup oleh umat A. Hindu, B. Islam, C. Kristen. Ini sudah jelas sekali kalau Weda itu dijadikan tuntunan oleh umat Hindu. Lanjut nomor 8. Oleh Maharsi Manu, Weda dikelompokkan menjadi 2, yaitu A. Seruti dan Semerti, B. Seruti dan Rigweda, C. Semerti dan Rigweda. Jadi sudah jelas ini paling tepat adalah option A. Nomor 9. Dalam kitab Seruti, Weda dibagi menjadi 4 yang disebut A. Catur Weda Samhita, B. Catur Guru, C. Catur Paramita. Nah, ini disebut dengan Catur Weda atau Catur Weda Samhita sama. Soal nomor 10. Catur Weda Samhita yang pertama adalah A. Rigweda, B. Samaweda, C. Yajurweda. Ini yang pertama anak-anak, Rigweda, kemudian baru Samaweda, baru Yajurweda, dan yang terakhir Atharwaweda. Nomor 11. Weda merupakan wahyu Tuhan yang diterima oleh A. Guru, B. Maharsi, C. Orang pintar. Jadi jawabannya adalah Maharsi. Makanya ada Maharsi penerima wahyu. Nomor 12. Wahyu Weda diturunkan oleh A. Guru, B. Sang Hyang Widi, C. Siswa. Nah, ini anak-anak ya, paling tepat adalah option B. Nomor 13 anak-anak. Yang menerima wahyu adalah 7 Maharsi yang disebut ya. Nah, anak Pak Kadek ulang ya. Soal nomor 13.
yang menerima wahyu adalah 7 maharsi yang disebut A. Catursi, B. Pancarsi, C. Saptarsi. Nah, ini berarti yang paling tepat adalah Saptarsi. Nomor 14. Wahyu Tuhan diterima melalui A. Penglihatan suci, B. Perasaan suci, C. Pendengaran suci. Nah, ini pendengaran suci karena berasal dari kata seruti, sres yang artinya mendengar. Nomor 15. Kitab Suci Weda mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat A. Jahat, B. Tidak baik, C. Baik. Jadi jawabannya sudah jelas adalah C, anak-anak. Baik. Nomor 16. Dengan mempelajari Kitab Suci Weda, maka hidup kita akan menjadi A. Bahagia, B. Menderita, C. Sengsara. Nah, pastinya dengan tuntunan Kitab Suci akan membuat hidup kita bahagia. Nomor 17. Weda berisikan tentang ajaran A. Kebaikan, B. Kebodohan, C. Kejahatan. Jadi kita silang option A. Nah, pas kebaikan. Kita lanjut nomor 18. Kitab Suci Weda ditulis oleh A. Maharsi Vyasa, B. Maharsi Sumantu, C. Maharsi Jaimini. Jadi kitab Suci Weda itu ditulis oleh Maharsi Vyasa yang dibantu oleh murid-muridnya. Nomor 19. Buku biasa adalah buku yang ditulis oleh A. Manusia, B. Sang Hyang Widi, C. Maharsi. Nah, buku biasa itu ditulis oleh manusia. Nomor 20. Buku biasa contohnya adalah A. Kitab Suci Weda, B. Buku pelajaran, C. Kitab Mahabharata. Nah, buku biasa itu adalah contohnya adalah buku pelajaran. Nomor 21. Buku biasa banyak terdapat di sekolah. Tempat buku-buku di sekolah adalah A. Ruang guru, B. Kantin, C. Perpustakaan. Nah, jadi tempat buku yang ada di sekolah yaitu adalah perpustakaan. Kalau kantin itu kan tempat belanja ya. Nomor 12. Buku biasa isinya adalah karangan titik-titik untuk memudahkan hidup. Buku biasa isinya adalah karangan. Nah, ini sudah jelas sekali. Sudah karangan manusia untuk memudahkan hidup. Ya, buku biasa itu kan yang membuat adalah manusia. Kita lanjut nomor 23. Perbedaan kitab suci dengan buku biasa adalah A. Kitab suci isinya wahyu Tuhan, buku biasa isinya karangan manusia. Nah, ini anak-anak sudah jelas sekali, kita pilih option A. Nomor 24. Buku biasa bisa ditemukan dan dibeli di A. Toko-toko buku, B. Kantin, C. Rumah. Nah, buku biasa ini anak-anak bisa beli di toko-toko buku. Nomor terakhir, buku biasa berisi tentang pengetahuan ilmiah, sedangkan kitab suci berisi tentang pengetahuan A. Kebenaran, B. Ajaran Sang Hyang Widi, C. Semua benar. Nah, jadi ini adalah semua benar anak-anak. Ya. Nah, anak-anak, baiklah. Hanya itu pembahasan penilaian tengah semester kelas 1 di semester 2 ini. Apabila ada kesalahan dalam proses penyampaian materi, Pak Kadek mohon maaf. Dan Pak Kadek berpesan kepada anak-anak tetap semangat belajar dan selalu bersembahyang atau melakukan puja Trisandiya di rumah. Baiklah anak-anak, Bapak akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.